Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Mohon perhatian diberitakan kepada para pengunjung sidang baik di dalam maupun di luar persidangan agar mematuhi tata tertib persidangan. Adapun tata tertib tersebut adalah sebagai berikut. Tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan, semuanya yang hadir agar menghidupkan fitur kamera masing-masing. Kedua, semua yang hadir dalam ruang sidang wajib mematikan fitur audio kecuali diperkenankan oleh majelis hakim. Yang ketiga, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada peradilan. 4. Dilarang berbicara keras dengan tujuan lain atau memberikan komentar, saran, tanggapan, dukungan, serta melakukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi terhadap sesuatu yang telah terjadi selama sidang berlangsung tanpa seizin majelis hakim. Kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk menaati tata tertib persidangan, maka wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Keenam, siapapun yang berada di dalam ruang sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan dan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan di ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tersebut bersifat sesuatu tindak pidana, tidak menutup kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian agar wajib menaati tata tertib persidangan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam Namun Budaya. Penuntut umum, penasihat hukum memasuki ruang persidangan. Sidang pada hari ini, Senin tanggal 27/2020, Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor register perkara nomor 20-B/2020-2020-PN-PWK akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon menghidupkan kamera Zoom. Baik, setelah majelis memeriksa kelengkapan dalam ruang persidangan, maka berdasarkan pasal 230 ayat 3 KUHP, ruangan sidang ini sah dan dapat dilangsungkan. Dan majelis mengingatkan kembali kepada pengunjung sidang agar menaati tata tertib persidangan yang dibacakan petugas pengadilan tadi. Dan bagi siapapun yang ingin mengambil gambar atau merekam majelis, persilakan dengan syarat tidak menyalakan lampu kilat pada kamera saudara, karena hal tersebut akan mengganggu jalannya persidangan. Baik, panitia, apakah siap untuk dimulai? Siap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20 garis miring pidana titik B garis miring 2020 garis miring PN titik PWK tanggal 27 Juli 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, mengingat telah dilewatinya pembacaan putusan sela yang menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti atau agenda pembuktian dari penuntut umum. Selanjutnya, majelis mengingatkan kepada terdakwa agar tetap memperhatikan jalannya persidangan. Saudara penuntut umum, alat bukti apa yang saudara akan ajukan dalam persidangan hari ini? Alat bukti surat, Yang Mulia, yakni surat hasil visum terhadap luka korban. Baik, alat bukti tersebut sudah saya terima dan minta tolong kepada panitia untuk menunjukkan alat bukti tersebut ke ruang persidangan ini. Baik, Yang Mulia.
Baik. Silakan saudara lihat alat bukti tersebut. Apakah ada tanggapan? Cukup Yang Mulia. Oke, baik. Selanjutnya, pemeriksaan barang bukti dari saudara penuntut umum. Berhubung sudah saya terima, maka akan langsung saja saya tunjukkan dan jelaskan kepada saudara sekalian. Saya minta untuk barang-barang buktinya ditunjukkan. Nah, berikut merupakan satu kopi mainan warna hitam, yang mana merupakan milik dari terdakwa. Baik, selanjutnya merupakan barang bukti kedua, yakni satu buah handphone merek Oppo A92 berwarna putih milik tersangka, milik korban maksudnya. Baik, barang bukti ketiga, sebuah dompet berwarna hitam yang berisi uang 1 juta rupiah. Berikutnya merupakan KTP atas nama Sudarman dengan NIK yaitu 36179932157509. Dan juga terdapat SIM C atas nama Sudarman dengan nomor SIM 0977622891. Berikutnya merupakan kartu ATM BRI dengan kode 59815579684176 yang merupakan milik dari korban. Baik, apakah ada tanggapan dari saudara penuntut umum dan penasihat hukum terkait dengan barang bukti yang saya tunjukkan dan jelaskan ini? Tidak Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada alat bukti lainnya yang mau diajukan dalam persidangan hari ini? Ada Yang Mulia. Selanjutnya adalah alat bukti keterangan para saksi. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan para saksi dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Untuk saksi atas nama Sudarman sebagai saksi korban, Budi Susanto sebagai saksi pertama, dan Muhammad Dodik sebagai saksi 2. Silakan saudara-saudara menghidupkan kamera dan audio. Baik, sudah Yang Mulia. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas saudara, para saksi terlebih dahulu. Dan saya mulai dari saksi korban. Silakan saudara saksi korban memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait dengan identitas saudara dengan benar. Apa saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, nama saudara? Nama saya Sudarman Yang Mulia. Tempat lahir saudara? Tempat lahir di Purwakarta. Tanggal lahir saudara? Tanggal lahir tanggal 1 Januari 1967 Yang Mulia. Baik, alamat tinggal saudara? Alamat tinggal di Jalan Semangu nomor 39, Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, benar? Benar Yang Mulia. Jenis saudara? Islam Yang Mulia. Saat ini saudara apa?
Saat ini saya sedang bekerja sebagai wira swasta, Yang Mulia. Baik, saudara saksi dengan saudara terdakwa. Tidak, Yang Mulia. Apakah saksi memiliki saudara semenda atau hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baiklah. Selanjutnya kepada saksi 1. Saya akan menanyakan identitas saudara. Silakan. Saksi 1 memberi tanggapan atas pertanyaan terkait dengan identitas saudara dengan benar. Apa saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Nama saudara? Budi Susanto. Tempat lahir saudara? Purwakarta. Tanggal lahir saudara? 30 Mei 1967. Alamat tinggal saudara? Jalan Semanggu nomor 30, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, benar? Benar, Pak, Yang Mulia. Baik, agama saudara? Islam. Saat ini saudara bekerja sebagai apa? Satpam. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan saudara terdakwa? Kenal, Pak. Apakah saksi memiliki hubungan darah, semenda, atau hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya kepada saksi 2, saya akan menanyakan identitas saudara. Silakan saudara saksi 2 memberi tanggapan atas pertanyaan terkait dengan identitas saudara dengan benar. Apa saudara mengerti? Saya ulangi, saksi 2, apa saudara mengerti? Bagaimana saksi 2? Mengerti, Pak. Baiklah, selanjutnya kepada saksi 2, saya akan menanyakan identitas saudara. Silakan saudara saksi 2 memberi tanggapan atas pertanyaan terkait dengan identitas saudara dengan benar. Apa saudara mengerti? Mengerti, Pak. Baik, nama saudara? Nama saudara? Muhammad Dodi. Tempat lahir saudara? Purwakarta. Tanggal lahir saudara? Tanggal lahir saudara? 23 Juni 69. Baik, alamat saudara? Jalan Semanggi nomor 11, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, benar? Benar, Pak. Baik, agama saudara? Islam. Saat ini pekerjaan saudara apa? Satpam. Baik. Para saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 3, sebelum memberikan keterangan, para saksi terlebih dahulu diambil sumpahnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Bersedia, Yang Pak. Mulia.
Silakan kepada hakim anggota 1 untuk menuntun saksi dalam melafalkan sumpah. Maaf. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah, Yang Mulia. Baik. Kepada penuntut umum, saksi mana yang akan terlebih dahulu dimintai keterangan? Saksi korban Yang Mulia, atas nama Sudarman. Baik. Kepada saksi lainnya, dimohon saudara mematikan audionya dan dimohon tetap memperhatikan berjalannya sidang pada hari ini. Kepada saksi atas nama Sudarman, apakah saudara saksi saat ini dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani? Sebenarnya tidak, Yang Mulia. Saya sedikit pusing dan nyeri di bagian pelipis dan bibir saya. Baik. Apakah saudara saksi siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Saya akan berusaha, Yang Mulia. Saudara saksi, majelis ingatkan bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP akan ada ancaman 7 tahun penjara jika saksi memberikan keterangan palsu. Dan jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam keadaan perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, maka saudara diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Oleh karena itu, majelis ingatkan agar saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, apa benar barang-barang ini milik saudara? Benar, Yang Mulia. Supaya para hadirin mengetahui benar tidaknya barang-barang ini milik saudara, coba saudara jelaskan barang-barang yang saya tampilkan ini. Satu buah HP merek Oppo A92 berwarna putih, lalu ada satu buah dompet berwarna hitam yang berisi uang 1 juta rupiah, lalu ada KTP atas nama saya sendiri sebagai korban Sudarman dengan NIK NIK 36179903215757509. Lalu ada SIM C atas nama korban, yaitu saya sendiri Sudarman, dengan nomor SIM 097762278901. Lalu yang terakhir ada ATM BRI dengan kode 5980015579684176, Yang Mulia. Baik, saudara hakim anggota 1 dan 2, ada yang mau ditanyakan kepada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apa benar saudara dipukuli oleh terdakwa di pinggir Jalan Raya Bungursari, tepatnya di Kampung Warung Mekar, RT 2, RW 3, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta? Benar, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, hakim anggota 2 apa akan mengajukan pertanyaan? Mulia. Baik.
Baik, kepada Hakim Anggota 2, silakan mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, pada waktu saudara dipukul oleh terdakwa, apakah saudara tidak melawan? Tidak, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, coba jelaskan bagaimana kronologis kejadian tersebut. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, saya melakukan piket seperti biasa jaga pos kamping di Jalan Raya Bungur Sari. Tiba-tiba terdakwa tepat di samping saya dan langsung menodongkan pistol mainan ke arah saya. Saya hanya diam soalnya saya kaget, Yang Mulia. Ditambah lagi terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang mencari bandar narkoba. Singkat cerita, tiba-tiba terdakwa menggeledah tubuh saya dan mengambil barang-barang saya. Lalu memukul pelipis dan bibir saya tanpa ampun, sampai saya terjatuh. Seperti itu, Yang Mulia. Lalu tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara tidak melawan ketika terdakwa memukul saudara. Apa alasan saudara seperti itu? Saya pasrah, Yang Mulia, dikarenakan terdakwa mengatakan dia dari kepolisian dan menodongkan pistol mainan ke arah saya, Yang Mulia. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada yang pertanyaan? Ya, ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih sebelumnya Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara hanya pas terdakwa mengambil barang-barang saudara? Kenapa saudara tidak melawan atau meminta bantuan kepada orang lain? Sebab dengan begitu saudara mengaminkan terdakwa untuk mengambil barang-barang Yang Mulia, Yang Mulia, dengan penuh hormat saya mengatakan bahwa sepertinya mohon maaf Yang Mulia, saya belum selesai. Saudara saksi Yang Mulia. Saya belum selesai Yang Mulia. Silakan. Saya belum selesai bicara. Tolong bicara satu persatu. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Penasihat hukum. Lanjut ke pertanyaan tadi, saudara saksi, apakah saudara benar hanya pasrah ketika terdakwa mengambil barang-barang saudara? Kenapa saudara tidak melawan atau meminta bantuan kepada orang lain? Sebab dengan begitu, saudara mengaminkan terdakwa untuk mengambil barang-barang saudara tersebut. Coba saudara jelaskan. Seperti yang saya bilang tadi, saya kaget dan tidak bisa berpikir harus bertindak seperti apa, karena terdakwa menodongkan pistol mainan ke arah saya. Daripada saya ditembak olehnya, maka jalan satu-satunya saya hanya pasrah. Terlebih lagi di sana sangat sepi. Terima kasih. Sudah cukup Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Apakah saksi tetap pada keterangannya? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi telah sesuai dengan kejadian sesungguhnya? Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara ingin memberikan tanggapan dari keterangan tersebut? Tidak Yang Mulia. Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, karena pemeriksaan saksi korban telah selesai, maka majelis mempersilakan kepada saudara saksi untuk mematikan audionya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya yang akan dimintai keterangan. Saksi 1 atas nama Budi Susanto, silakan menghidupkan kamera dan audionya. Kepada saksi 1 atas nama Budi Susanto, apakah saudara saksi saat ini dalam keadaan sehat? Sehat, Pak Hakim. Apakah saudara saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Pak. Siap.
Baik. Saudara saksi, apakah sebelumnya saudara telah diperiksa dalam penyidikan? Sudah. Saudara saksi, majelis ingatkan bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP akan ada ancaman 7 tahun penjara jika saksi memberikan keterangan palsu. Dan jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, maka saudara diancam dengan pidana paling lama 9 tahun. Oleh karena itu, majelis ingatkan agar saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui ketika terdakwa mengambil barang korban? Tidak, Pak. Tapi saya sempat bertanya kepada korban. Dia bilang bahwa barang-barangnya diambil oleh terdakwa. Baik. Lalu apa yang saudara lihat pada saat itu? Silakan saudara jelaskan. Pada waktu itu saya dan Dodik kembali ke pos kamling, tapi pada waktu mau ke sana saya melihat korban tergeletak di pinggir jalan dan dia sedang dipukuli oleh terdakwa, Pak. Baik. Dari hakim anggota 1 dan 2, apa ada yang mau ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Baik. Saudara penuntut umum, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara melihat korban dipukuli oleh terdakwa. Lalu, apakah saudara tahu menggunakan apa terdakwa memukuli korban? Gini, terdakwa menggunakan tangannya. Kalau tidak salah, tangan sebelah kanannya. Yang jelas saya tahu terdakwa menggunakan tangannya. Gitu. Selanjutnya, anggota badan bagian mana yang terdakwa pukul? Di sekitar bagian mata korban. Cukup Yang Mulia. Baik. Silakan penasihat hukum. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, Yang Mulia, sebelumnya terima kasih. Saudara saksi, jika benar saudara melihat terdakwa memukuli korban, apakah saudara tahu berapa kali terdakwa memukulinya? Kalau berapa kalinya saya tidak tahu. Baik, sudah cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik. Apakah saudara saksi tetap pada keterangannya? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan berdasarkan keterangan dari saudara saksi tadi? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, cukup, Pak. Baiklah, karena pemeriksaan saksi itu telah selesai, maka majelis mempersilakan kepada saudara saksi 1 untuk mematikan audionya. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya yang akan dimintai keterangannya. Baik Yang Mulia. Saksi 2 atas nama Muhammad Dodik, silakan menghidupkan kamera dan audionya. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya ulangi, saudara saksi 2, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Pak Hakim. Baik. Apakah saudara
siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, saudara saksi, apakah sebelumnya saudara telah diperiksa pada tahap penyidikan? Iya, sudah. Baiklah, saudara saksi, majelis ingatkan bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP akan ada ancaman 7 tahun penjara jika saksi memberikan keterangan palsu. Dan jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam keadaan pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, maka saudara diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Oleh karena itu, majelis diingatkan agar saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti. Apakah benar saudara saksi mengetahui kejadian yang menimpa korban yang dilakukan oleh terdakwa? Iya, Pak, saya mengetahui. Jika benar, saudara mengetahuinya, jam berapa kejadian itu berlangsung? Saya tidak tahu pasnya jam berapa, akan tetapi pada waktu keadaan itu malam hari. Baik, saudara penuntut umum, silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Ada yang mulia, terima kasih atas waktunya. Saudara saksi, berdasarkan pada pengetahuan saudara, apakah benar kejadian tersebut terjadi di jalan umum dan keadaan sedang sepi? Iya, benar. Cukup yang mulia. Baik, silakan kepada saudara penasihat hukum, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, apakah saksi tetap pada keterangannya? Iya, Pak, tetap. Baik, saudara terdakwa, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan berdasarkan keterangan dari saudara saksi tadi? Saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Tidak. Baik, karena pemeriksaan saksi 2 telah selesai, maka majelis mempersilakan kepada saudara saksi untuk mematikan audionya. Baik, terima kasih. Baiklah, berhubung alat bukti dan barang bukti dari saudara penuntut umum telah diperiksa. Kita lanjutkan. Baik, sidang akan kita tunda dan akan kita lanjutkan 7 hari ke depan. Panitera, tolong untuk diperiksa 7 hari ke depan, tepatnya pada hari apa? Pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, Yang Mulia. Baik, sidang akan kita tunda dan akan kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum. Majelis memerintahkan kepada penuntut umum agar terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan dalam keadaan bebas pada sidang selanjutnya, serta kepada penasihat hukum untuk menyiapkan alat bukti dan barang bukti untuk agenda persidangan selanjutnya. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, sebelum sidang diakhiri, saudara penuntut umum, penasihat hukum, dan saudara terdakwa, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim, dan hakim anggota 1 dan 2 memasuki ruang persidangan. Sidang pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus 2020, Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor register perkara nomor 20/PIT-B/2020/PNPWK akan segera dimulai.
Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon menghidupkan kamera Zoom. Baiklah, setelah majelis memeriksa kelengkapan dalam ruang persidangan, maka berdasarkan pasal 230 ayat 3 KUHP, ruangan sidang ini sah dan dapat dilangsungkan persidangan. Dan majelis mengingatkan kembali lagi kepada pengunjung sidang agar menaati tata tertib persidangan yang dibacakan petugas pengadilan tadi. Dan bagi siapapun yang ingin mengambil gambar atau merekam majelis, persilakan, namun dengan cara tidak menyalakan lampu kilat pada kamera saudara, karena hal tersebut akan mengganggu jalannya persidangan. Panitera, apakah sidang siap untuk dimulai? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20-B-2020 Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 10 Agustus 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Atas nama terdakwa Eman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, mengingat telah dilewatinya pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum, maka agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti atau agenda pembuktian dari penasihat hukum. Selanjutnya, majelis mengingatkan kepada terdakwa agar tetap memperhatikan jalannya persidangan. Saudara penasihat hukum, alat bukti apa yang akan saudara ajukan dalam persidangan hari ini? Saksi, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saksi telah siap dihadirkan dalam ruang persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk menghadirkan saksi dalam ruang persidangan. Baik, Pak. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Wahyu Setiawan, silakan menghidupkan kamera dan audionya. Baik. Baik. Pertama-tama, saya akan menanya identitas saudara saksi terlebih dahulu. Silakan saudara saksi memberi tanggapan terkait dengan identitas saudara dengan benar. Apa saudara mengerti? Mengerti, Pak. Baik, nama saudara? Wahyu Setiawan. Tempat lahir saudara? Purwakarta. Tanggal lahir saudara? 25 Juni 1963. Alamat saudara? Jalan Anggrek nomor 21. Jalan Anggrek nomor 21, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Baik. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, agama saudara? Islam. Saat ini saudara bekerja sebagai apa? Swasta. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal dengan saudara terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Apakah saksi memiliki hubungan darah, keluarga, atau hubungan pekerjaan dengan saudara terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu akan diambil sumpahnya. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia.
Baik, Yang Mulia Saudara Saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, setelah saudara melakukan sumpah, apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah sebelumnya saudara telah diperiksa pada tahap penyidikan? Sudah, Yang Mulia. Saudara saksi, majelis ingatkan bahwa berdasarkan pasal 2 P akan ada ancaman 7 tahun penjara saksi memberikan keterangan palsu. Dan jika keterangan palsu diatur dalam perkara pidana merugikan terdakwa atau tersangka, maka saudara diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Oleh karena itu, majelis ingatkan agar saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sudah paham ya? Paham, Yang Mulia. Apakah benar saudara melakukan tetangga dari terdakwa? Iya, benar, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, sebagai tetangga dari terdakwa, apakah saudara tahu bagaimana keseharian dari terdakwa? Keseharian terdakwa baik orangnya, tidak neko-neko, dan ramah kepada orang sekitarnya dan tetangganya. Apakah pernah terdakwa terlibat dalam kasus hukum atau yang lainnya? Setahu saya tidak pernah sama sekali. Dan yang terakhir, saudara saksi, apakah benar jika terdakwa merupakan tulang punggung keluarga? Iya, benar. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Setelah beberapa hari minggu lalu akhirnya meninggal, dan sehingga saat ini terdakwa mengurus ibu dan adik-adiknya. Setahu saya begitu. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, apakah saksi tetap pada keterangannya? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan berdasarkan keterangan dari saudara saksi tadi? Tidak, Yang Mulia. Oke, saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, untuk saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara saksi? Apabila ada, dipersilakan. Ada Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Saudara saksi, apakah benar saudara melihat terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2020? Iya, benar. Bagaimana keadaan terdakwa pada saat itu? Pada waktu saat itu, dia tuh seperti tergesa-gesa dan kayak ngos-ngosan itu. Sempat saya tanya, dan dia tuh jawab baru selesai nongkrong dengan teman-temannya. Terima kasih saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, apakah saksi tetap pada keterangannya? Ya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan berdasarkan keterangan dari saudara saksi tadi? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia.
Mohon maaf. Karena pemeriksaan saksi dari saudara penasihat hukum telah selesai, maka majelis mempersilahkan kepada saudara saksi untuk mematikan audionya. Baik, agenda pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum, pemeriksaan terdakwa, serta barang bukti telah selesai. Baik, sidang akan kita tunda dan akan kita lanjutkan 7 hari ke depan. Panitera, tolong untuk diperiksa 7 hari ke depan, tepatnya pada hari apa? Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda dan akan kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2020 dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Majelis memerintahkan kepada penuntut umum agar terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan dalam keadaan bebas pada sidang selanjutnya. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang diakhiri, saudara penuntut umum, penasihat hukum, dan saudara terdakwa, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor titik 20 garis miring pidana titik B garis miring 2020 garis miring PN titik PWK tanggal 24 Agustus 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Atas nama terdakwa Eman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara pada sidang yang lalu, maka hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah benar alat bukti yang ditunjukkan merupakan barang milik terdakwa? Benar, Yang Mulia. Baiklah, terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini. Siap, Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum, penuntut umum, dan para terdakwa, apakah penasihat hukum, penuntut umum, dan terdakwa sudah siap mendengar? Cut. Yang itu, yang pistolnya kamu lupa tanyain. Wah, iya. Dijelaskan Kamu tulis pistolnya ya. aja dulu. Ya, kamu tulis aja di naskah biar nggak lupa. Oke. Keep rolling. Action. Nah, ngantuk, Vin. Vin, aku kesedot. Aku kesedot, Vin. Aku kesedot. Tinggal dikit lagi. Luwe. Sorry, maaf guys. Santai. Yuk, semangat yuk. Bisa. Yuk, keep rolling. Action. Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Baik, apakah benar alat bukti yang merupakan sebuah pistol berwarna hitam yang merupakan pistol mainan adalah milik terdakwa? Benar, Yang Mulia. Baik. Apakah terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Apakah penasihat hukum, penuntut umum, dan terdakwa sudah siap mendengarkan putusan akhir yang akan dibacakan? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik. Saya akan membacakan putusan akhir.
Baik. Isi dari putusan akhir yaitu mengadili pertama, menyatakan terdakwa Eman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, sebagaimana dalam dakwaan pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pistol mainan berwarna hitam. Yang kedua, 1 buah handphone merek Oppo A92 yang berwarna putih. Yang ketiga, dompet berwarna hitam berisi uang 1 juta rupiah. Yang keempat, terdapat KTP yang berdomisili Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta dengan identitas sebagai berikut. NIK 361790032157509 dengan nama Sudarman. Tempat tanggal lahir Purwakarta 01 Januari 1967. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Semanggu nomor 39, Desa Bungusari, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta. Dengan agama Islam. Status perkawinan menikah. Pekerjaan wira swasta. Kewarganegaraan Indonesia yang berlaku hingga seumur hidup. Lalu yang kelima, tim C Jawa Barat dengan identitas sebagai berikut. Nama Sudarman, alamat Jalan Semanggu nomor 39 Desa Bungusari, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta. Tempat tanggal lahir Purwakarta 01 Januari 1967. Dengan tinggi 178 cm. Pekerjaan wira swasta. Nomor SIM 097762278901 berlaku sampai dengan 5 Juli 2022. Dan alat bukti yang keenam yaitu ATM BRI dengan nomor 598051579641176 atas nama Sudarman. Dan alat bukti yang ketujuh yaitu hasil visum terhadap luka di pelipis dan bibir. Adapun barang-barang yang dikembalikan kepada saksi korban Sudarman yaitu yang pertama, 1 buah handphone merek Oppo A92 berwarna putih. Yang kedua, 1 buah dompet berwarna hitam. Yang ketiga, uang dengan jumlah 1 juta rupiah. Yang keempat, KTP atas nama korban Sudarman dengan NIK 3617990032157509. Yang kelima, SIM C atas nama korban Sudarman dengan nomor SIM 097762278901. Yang keenam, ATM BRI dengan kode 5980015579684176. Yang ketujuh, hasil visum terhadap luka di pelipis dan juga bibir. Adapun barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu 1 buah pistol mainan berwarna hitam. Dan putusan yang kelima yaitu membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000. Dengan demikian, putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 oleh Muhammad Raihan Iman SHMH sebagai Hakim Ketua, Rifina Iza SHMH, dan Intan Nirmala Ramadhani SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh saksi-saksi, penuntut umum, dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Baik, dan juga ditandatangani oleh hakim anggota, dan juga hakim ketua, yaitu Muhammad Rayhan Iman, dan juga hakim anggota Rufina Iza SHMH dan Intan Nirmala SHMH. Panitera pengganti yaitu Jody Tama Asteta SH. Baik, demikian putusan yang telah majelis bacakan. Saudara terdakwa, apakah saudara menerima putusan tersebut? Dan apakah akan mengajukan banding atau akan berpikir terlebih dahulu? Saya akan berpikir terlebih dahulu mengenai putusan majelis tersebut, Yang Mulia. Baik. Majelis ingatkan kepada saudara terdakwa bahwa waktu untuk berpikir mengenai putusan majelis adalah selama 7 hari. Untuk menentukan sikap, bila tidak ada, maka terdakwa dianggap telah menerima putusan. Apakah saudara mengerti? Dimengerti, Yang Mulia. Baik. Sebelum sidang diakhiri, saudara penuntut umum, penasihat hukum, dan saudara terdakwa, apakah masih ada yang akan disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana dengan registrasi perkara nomor register nomor 20 pidana B 2020 Pengadilan Negeri Purwakarta, maka persidangan ini dinyatakan selesai. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Pencurian pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama atas nama terdakwa Eman pada hari Senin 24 Agustus pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan dan para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan Zoom.